Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-1 menjelang pertandingan timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Nah, di laga matchday kedua besok tentu ada suatu hal yang menarik, di mana di laga tersebut atau di laga besok akan ada terjadi duel back Serie A atau duel back yang bermain di Serie A gitu, dimana dari kubu timnas Indonesia kita mempunyai seorang back yang bermain di Serie A, yaitu Jay Itzes atau biasa dipanggil dengan Bang Jayadi oleh para fans timnas Indonesia. Dan sementara di kubu Australia itu ada back yang bermain di klub Serie A juga, yang bermain di Parma, yaitu Alessandro Circati ya. Nah, tentu memang secara posisi ini agak sedikit berbeda ya. Tetapi walaupun sebelumnya Alessandro Circati juga ini bisa bermain sebagai center back ya, tetapi di bawah asuhan pelatih Graham Arnold, pelatihnya Australia, Alessandro Circati ini yang saat ini sudah mempunyai caps sebanyak 3 kali bersama timnas Australia, itu selalu dimainkan di posisi bek kanan. Sementara Jay Itzes di bawah pelatih Sintayong itu diposisikan sebagai center back, dan tentu juga di klubnya pun posisi dari Jay Itzes bersama Venezia itu sebagai center back. Tetapi kalau Alessandro Circati di timnas Australia itu sebagai back kanan, tetapi di Parma pernah juga bermain sebagai center back gitu, seperti itu ya. Kita bahas dulu dari kubu Australia ya, di mana yang bernama Alessandro Circati ini tentu sekilas memang kita tahu, mendengar namanya ini adalah asli orang Italia ya sebetulnya, karena terlihat dari namanya memang Alessandro Circati ini benar-benar kental dengan nama orang Itali, karena memang dia pun juga lahir dari Italia, yang memang sebetulnya juga pernah membela timnas Italia kelompok umur ya. Alessandro Circati ini pernah bermain untuk timnas Italia U20. Dia baru bermain 1 kali. Lalu juga pernah bermain pernah tergabung ke dalam timnas Italia U21 walaupun belum sempat bermain ya. Dan pada akhirnya Alessandro Circati ini berpindah ke warganegaraan untuk membela timnas Australia yang baru debut pada bulan Oktober tahun lalu kalau tidak salah ya. Dan di kualifikasi Piala Dunia ini, baik di round 2 maupun round 3, Alessandro Circati ini baru bermain 2 kali ya. Pertama itu pada saat melawan Palestina, masih di round 2, dan terakhir kemarin di matchday pertama di round 3 melawan Bahrain ya. Nah, Alessandro Circati ini sejatinya merupakan salah satu back yang cukup tangguh juga. Dia benar-benar salah satu back yang bermain tanpa kompromi, punya tackle yang luar biasa, dan dia tergabung dengan salah satu klub di Italia, yaitu Parma ya. Jadi Circati ini juga bagian dari tim Parma yang berhasil membawa Parma yang tahun lalu bermain di Serie B gitu. Dia berhasil membawa Parma untuk promosi ke Serie A musim ini, dan tentu juga menjadi bagian dari skuad utama dari tim Parma ya. Banyak pertandingan yang dia jalani bersama Parma musim lalu, dan di musim ini pun bersama Parma di kasta tertinggi Liga Italia itu dia sudah bermain sebanyak 4 kali. 1 kali bermain di Coppa Italia dan 3 kali bermain di Serie A bersama Parma, termasuk di Giornata kedua mereka berhasil mengalahkan AC Milan 2-1 saat itu. Nah, Circati ini memiliki postur tubuh yang tinggi ya, setinggi 190 cm, cukup tinggi juga.
Dan itu tadi dia benar-benar punya potensi karena memang usianya juga masih muda, sangat muda, di bawah Jay Itzes ya. Dia berusia 20 tahun, dan jika memang pemain ini terus konsisten dan terus berkembang, pastinya nanti akan menjadi salah satu pemain andalan Australia di masa depan, dan begitupun juga pastinya bakal diincar oleh klub-klub top Eropa nantinya ya, seperti itu. Nah, tetapi ketika kemarin di pertandingan terakhirnya melawan Bahrain, memang sepanjang pertandingan Circat ini bermain cukup bagus dan mempunyai rating yang tinggi juga di pertandingan tersebut. Tetapi ketika terjadinya gol Bahrain, itu berawal dari kesalahannya dia juga sebetulnya, yang tidak bisa menutup pergerakan pemain wingernya Bahrain yang bergerak cepat, dan akhirnya salah satu pemain winger Bahrain itu bisa lolos dari kawalan dia dengan cepat dan lalu bisa mengirimkan ya umpan atau tendangan gitu yang akhirnya bisa dibelokkan oleh pemain Australia itu sendiri, sehingga terjadi gol bunuh diri pada matchday pertama, dan akhirnya Australia harus mengakui keunggulan dari Bahrain itu. Nah, mungkin ini nanti akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia dengan mengandalkan kecepatan ya. Tentu para pemain kita punya kecepatan, terlihat juga ketika kemarin bermain melawan Arab Saudi. Beberapa kali para pemain bertahan Arab Saudi itu sedikit keteteran juga di babak pertama ya, sedikit gugup mereka menghadapi kecepatan para pemain kita. Nah, jika dilihat dari posisi, Circati ini nanti akan bertemu atau head to head langsung bersama Ragnar Oratmangun ya. Nanti Haji Ragnar ini biasanya diposisikan sebagai winger kiri. Nah, tentu Alessandro Circati ini akan bermain di posisi bek kanan nanti kalau tidak dirubah oleh Graham Arnold. Nah, begitupun juga dengan Calvin Verdong, nanti akan bisa juga head to head dengan dia, karena Calvin Verdong juga bermain di wingback kiri, nanti bisa juga nanti akan melakukan overlap ke depan. Nah, itu dua pemain kita ini, entah Haji Ragnar atau Calvin Verdong, bisa memanfaatkan kecepatan mereka untuk menusuk beradu sprint dengan Alessandro Circati ini ya, seperti itu. Sementara dari kubu timnas kita sudah punya pemain yang sudah debut bersama Venezia di Serie A dan sudah menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil debut di kasta tertinggi Liga Italia Serie A, yaitu Jay Itzes ya, Bang Jayadi. Kita tahu bahwa Jay Itzes ini adalah pemain yang memiliki ketenangan yang sangat luar biasa di posisi center back, dan tentu Jay Itzes ini bisa bermain di formasi 3 maupun 4 back yang sejajar, dan juga dia pemain yang fleksibel. Ketika bermain formasi 4 back, tentu dia bisa bermain di center back kanan atau center back kiri, dan di posisi 3 center back pun dia bisa bermain di posisi mana saja, bisa di center back tengah, center back kanan maupun center back kiri gitu. Nah, Jay Itzes kita tahu sekarang didapuk menjadi kapten timnas Indonesia oleh Sintayong, dan kemarin di matchday pertama sangat luar biasa ketenangannya, kepemimpinannya, leadershipnya, menjalin komunikasi bersama pemain lain, Rizky Ridho, Calvin Verdong, dan juga mengomandoi lini pertahanan dan berkomunikasi dengan penjaga gawang Martin Paes juga agar tidak saling miskom selama pertandingan. Itu sangat luar biasa ya. Dan tentu juga ketika menghadapi lawan pun dia sangat tenang, sangat-sangat tenang. Dan salah satu kelebihan Jay Itzes yang bisa kita lihat ya, ketika dia mengambil bola itu jarang sekali membuat pelanggaran itu, bahkan ya kecil kemungkinan untuk mendapatkan kartu ya, seperti itu. Dan benar-benar berbeda dengan para pemain lainnya, bukan berarti membandingkan dengan pemain lokal ya, tetapi dengan kematangan, dengan pengalaman dan juga jam terbang yang sudah dia dapatkan di Venezia, Jay Itzes ini memang sangat-sangat tenang sekali, sangat-sangat luar biasa. Yaitu tadi, ketika mengambil bola dari para penyerang lawan,
jarang sekali untuk menjadi pelanggaran, dan benar-benar tackle-nya pun bersih gitu. Terlihat ketika melawan Arab Saudi nantinya. Nah, Jay Itzes ini nanti akan berhadapan atau berhead to head dengan para penyerang Australia, entah itu Craig Goodwin, Martin Boyle, Adam Taggart, atau juga Mitchell Duke juga bisa. Nah itu mereka rata-rata para penyerang Australia ini memiliki postur tubuh yang tinggi jangkung, tentu juga sepadan dengan Jay Itzes yang memiliki tinggi badan yang cukup tinggi juga. Nah ini menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia juga nantinya. Memang jika melihat di pertandingan sebelumnya, Australia tidak bermain jelek sebetulnya. Mereka bermain bagus menguasai jalannya pertandingan. Cuman mereka ini adalah, karena mereka kemarin bermain di kandang, mereka itu sebetulnya ketika bermain di kandang ketika di round 2 melawan negara manapun itu selalu dengan skor yang cukup tinggi gitu. Dengan skor yang membantai 5-0, 3-0, di atas 3-0 lah. Ketika kemarin melawan Bahrain, momentum mereka untuk mendapatkan gol-gol itu dihambat oleh para pemain Bahrain yang memang banyak sekali melakukan drama gitu. Para pemain Bahrain guling-guling, disenggol sedikit, pura-pura cedera, seperti itu. Nah itu tentu membuat emosi para pemain Australia tidak bisa terkontrol, sehingga ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu merah ya. Nah untuk pertandingan besok bukan berarti kita harus meniru Bahrain, tidak juga ya sebetulnya, tapi mungkin sedikit bisa lah dimanfaatkan itu untuk memancing emosinya para pemain Australia, tetapi ya tidak sepenuhnya juga harus meniru Bahrain, karena kita juga punya identitas sendiri gitu. Ya mudah-mudahan stadion dari GBK, rumputnya ini benar-benar sesuai bagus apa yang dilihat dari video-video yang beredar ya, karena memang strategi dari timnas Indonesia ini, strategi dari Sintayong itu membutuhkan lapangan yang bagus gitu. Ketika bermain di Arab Saudi, kita lihat kan umpan 1-2 kombinasi di sisi kanan, di sisi kiri itu sangat luar biasa. Bola mengalir sesuai gitu, benar-benar laju bola itu ya tidak terhambat. Ya mudah-mudahan besok rumput GBK ini benar-benar rata, supaya para pemain kita benar-benar mengalirkan bola tuh tidak kesulitan seperti halnya melawan Irak gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.